Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi metabolisme sel ini membahas tentang enzim, katabolisme, dan anabolisme. Di dalam peristiwa metabolisme, yaitu proses reaksi yang terjadi di dalam tubuh, baik itu respirasi maupun proses penyusunan zat di dalam tubuh, ya, baik anabolisme dan katabolisme, itu memerlukan enzim, semacam uh, senyawa protein yang membantu di dalam reaksi kimia. Nah, dalam hal ini, enzim akan membahas tentang komponen enzim, sifat-sifat enzim, mekanisme kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Berdasarkan zat penyusunnya, enzim itu tersusun oleh senyawa organik dan anorganik. Dan komponen enzim itu terdiri atas enzim sederhana, ada enzim yang kompleks. Enzim sederhana hanya tersusun oleh substrat dan sisi aktif dari enzim itu sendiri. Nah, untuk enzim kompleks itu terdiri dari molekul koenzim yang akan mempercepat reaksi kimianya. Jadi, untuk enzim kompleks dibantu oleh semacam koenzim atau senyawa yang membantu di dalam reaksi enzim itu sendiri. Nah, untuk enzim sederhana, hanya sisi aktif enzim ini yang bekerja dengan substratnya. Adapun sifat-sifat enzim akan bekerja hanya pada satu substrat, pada zat tertentu. Misalnya, enzim lipase hanya bekerja pada lemak, ya. Dan enzim protease bekerja hanya pada senyawa protein. Jadi sifat enzim itu bekerja hanya pada satu jenis substrat. Dan enzim bekerja pada suhu optimal. Jadi apabila suhu yang terlalu tinggi, maka enzimnya akan rusak. Dan juga enzim akan bekerja pada pH yang normal, tidak terlalu asam atau di bawah 7 dan tidak terlalu basah, di atas 7. Nah, enzim hanya bekerja pada substrat atau jenis tertentu, dan enzim dapat bekerja dengan dua arah. Jadi tidak bekerja dalam kondisi bolak-balik. Jadi hanya searah. Dan enzim ini tidak ikut bereaksi. Jadi enzim hanya mempercepat reaksi di dalam proses katabolisme dan anabolisme, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Adapun mekanisme kerja enzim ini berawal dari energi yang statis, kemudian terjadi fluktuasi, terjadi peningkatan energi, kemudian enzimnya ini akan menurun setelah produk yang dihasilkan dari reaksi kimia itu terbentuk. Adapun mekanisme kerja enzim itu berdasarkan teorinya terbagi atas dua pendapat, yaitu teori dari Luke and Kay, teori gembok dan kunci, di mana enzim ini bekerja dengan substratnya dan dihasilkanlah senyawa enzim dan produknya. Dan untuk teori ketepatan induksi, di mana inductive theory menjelaskan tentang adanya substrat dan enzim yang nantinya akan membentuk enzim yang lebih kompleks dan hasilnya berupa produk. Enzim itu sendiri tidak akan nampak atau tidak tercampur di dalam produk itu sendiri. Jadi bedanya pada pendapat teori gembok dan kunci atau Luke and Kay, di mana enzim ini bekerja pada substrat tertentu dan produk hasilnya antara produk dan enzim terpisah. Sedangkan menurut teori ketepatan induksi, substrat dan enzim bekerja sejalan, tetapi enzim itu tidak terlihat kembali di dalam produk yang dihasilkan. Jadi hanya semacam produknya saja yang dihasilkan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu, jadi suhu optimal yang diperlukan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi suhu yang terlalu panas akan merusak enzim. Konsentrasi enzim, kepekatan, kekentalan dari enzim itu harus sesuai dengan substratnya. Jadi konsentrasi atau kepekatan molaritas dari senyawa yang akan direaksikan juga harus sesuai dengan konsentrasi enzimnya. pH adalah asam basanya suatu zat atau substrat yang akan mengalami proses reaksi, di mana pH-nya ini tidak boleh terlalu basah, ya, di atas 7 itu tidak bisa enzim itu akan bekerja, atau pH di bawah 7 juga tidak akan memungkinkan enzim itu bisa bekerja secara baik. Aktivator adalah molekul yang membantu di dalam mempercepat reaksi kimia.
dan adanya inhibitor, zat yang menghambat terjadinya reaksi kimia, menghambat adanya kerja enzim atau memperlambat proses kerja enzim tersebut. Nah, inilah sifat-sifat enzim serta faktor-faktor dari kerja enzim itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada PT Intan Pariwara dan para penyusun PowerPoint ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.